Kembali ke pertanyaan yang tadi, apa saja barang, alat, media yang bisa kita jadikan sebagai sutroh? Ini ada hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian salat, falyaj'al, hendaklah dia membuat tilqa wajihi, di hadapan wajahnya, syai'an, sesuatu." Maksudnya apa? Sutroh. Fa illam yajid, kalau enggak ada, jadi tembok enggak ada temboknya, tihang enggak ada tihangnya, maka kalau enggak ada, fal yunsib, tancapkanlah ason, tongkat di depan. Set, ini sutroh saya. Fa illam yakun, tongkat juga enggak ada. Fal yakhutta, hendaklah dia menarik khatton, garis. Jadi kita sholat bikin garis di depan. Set, bahwa garis ini adalah sutroh saya. Nah ini mungkin yang bisa jadi alternatif kita. Nah karpet teh dijadikan sutroh. Kalau sholat di karpet yang ini, maka sutrohnya garis ini. Berarti kalau kita lewat di sini mah di karpet yang ini nggak masalah, itu dosa, karena sutrohnya adalah garis ini, garis karpet itu. Tapi pertanyaannya, kita saat sholat seperti itu meyakini garis itu jadi sutroh atau enggak? Ini kita kan nggak perhatian ke sana, sholat kayak gitu mah. Nah, makanya ketika sudah dibahas hadis ini, minimum kalau kita nggak bisa bikin sutroh, jadikanlah garis karpet ini sebagai sutroh. Itu. Tapi kalau masih ada alat yang lain, media yang lain, kopiah tuh simpen di depan saya. Atau apa sajalah barang-barang yang bisa dijadikan sebagai penanda bahwa itu teh wilayah kekuasaan saya saat sholat. Tidak boleh ada penjajah yang coba-coba masuk ke wilayah kekuasaan saya. Gitu. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Kan tadi kata Nabi gitu kan. Kalau ada penjajah yang coba-coba masuk wilayah kekuasaan sholat saya, halangan, cek Nabi teh. Gitu. Jadi sutroh itu pembatas wilayah kekuasaan kita saat sholat. Di wilayah itulah kita bermunajat kepada Allah. Maka saran dari saya kepada jamaah yang dalam hati Allah, kalau mau sholat usahakan dekat dengan dinding depannya, dekat dengan tiang, supaya sutrohnya jelas. Ini loh sutroh saya. Itu. Ada juga fenomena yang lumayan rada aneh gitu ya. Ada orang sholat sunnah. Nih misal ini ada nih sholat di sana. Akhiri di belakangnya sholatnya teh. Pas akhiri sholat meyakini bahwa dan itu sebagai sutroh. Ya. Masalahnya ini beres sholat diheula ngalewas, kan sutrohnya nggak ada. Banyak akhirnya dia jalan ke depan cari sutroh berikutnya. Ini sebetulnya tidak dianjurkan dalam syariat. Ya, nyari-nyari pindah sutroh enggak. Maka kata Nabi, jadikan sutroh itu seperti ini alternatifnya. Kalau nggak ada dinding di depan kita, tancapkan tongkat atau sejenisnya atau barang. Kalau nggak ada, garis aja. Garis itu sebagai sutroh. Kalau menjadikan manusia sebagai sutroh, tadi lamun ngaleos ti heula, sutrohna mana? Rek diudag-udag gitu, mangke heula. Abi can beres batal lah salat. Maka lebih aman sutroh itu dengan alternatif yang ini aja. Dinding, tongkat atau barang-barang. Kalau tidak ada sama sekali apa? Garis. Nah, kita menganggap karpet, antar karpet itu kan ada pembatasnya, ada garisnya. Itulah sebagai sutroh kita. Kan kita harus niat dalam hati bahwa sutroh kita itu garis itu. Gitu. Cuman tadi kan masalahnya karena kita belum tahu masalah ini, memang idealnya gitu, tapi di hatinya tidak meyakini bahwa itu sebagai sutroh. Karunya batur nu lewat karunya. Karena orang yang lewat akhirnya dia terbebani oleh dosa besar gara-gara ulah kita tidak membuat apa? Sutroh. Gitu ya Bu ya. Silakan para ibu, apa sajalah bisa dijadikan sutroh. Kalau menuju safar gitu ya, perjalanan sholat ikut di masjid orang kan sok ibu-ibu mah segala dijingjingnya, itu nu dijingjing jadikan sutroh. Yang tidak boleh itu makanan dijadikan sutroh, bahaya. Itu di depan disimpan makanan jadikan sutroh. Oke, mau fokus sholat. Nah, kalau ada makanan di depan, nanti ada bab berikutnya itu tentang al-hasu fil khusyu' ala shalah. Al-hasu 'alal khusyu' fis shalah.
anjuran khusyuk dalam sholat. Di antaranya ada hadis yang melarang sholat di hadapan makanan, nggak boleh itu. Kadang kita kalau sudah pengajian gitu kan makan lah tuh saat sholat isya. Nah, makanannya disimpan di depan, nggak boleh itu sholat di hadapan makanan. Kenapa? Karena nggak fokus. Jadi sholat ingat makan. Jadi dalil geningan, mending makan ingat sholat, mending sholat ingat makan. Jing milih, mending makan ingat sholat, mending sholat ingat makan. Mending sholat khusyuk itu. Itu ayat cenanya. Baik. Jadi ini ya alternatif yang bisa kita jadikan sebagai sutroh. Jadi dinding, tiang, sesuatu yang bisa disimpan di depan, tongkat, kantong, dan kalau nggak ada sama sekali alternatif terakhir adalah garis. Nah,